Judul asli dari lagu ini kalau diterjemahkan penyaliban dunia dengan segala penderitaannya melalui salib Kristus. Lagu ini diinspirasi dari apa yang dikatakan ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 6 ayat 14. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Galatia 6 ayat 14. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu boleh katakan haleluya. Jika belum, Bapak Ibu katakan belum. Jangan katakan haleluya. Ya, Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama, tetapi saya Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah tersalibkan bagiku dan aku bagi dirinya. Bapak Ibu, lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bukan hanya memandang salib atau memperhatikan salib, termasuk salib yang ada di dekat kita, atau salib yang ada di belakang saya ini. Tapi kita menjadikan salib sebagai pusat hidup dan kebanggaan. Sekali lagi, ketika kita menyanyikan pujian memandang salib Sang Raja Yesus Kristus, kita tidak hanya melihat di satu kekaguman, tapi mari kita menjadikan salib itu sebagai pusat hidup dan kebanggaan. Jadi tanpa salib kita ini tidak hidup, tanpa salib tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Artinya karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah yang membuat kita hidup, dan karya Kristuslah yang membuat kita ini boleh berbangga menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karya salib merupakan pusat pemberitaan seluruh kitab suci, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi salib ini bukan hanya disampaikan hanya di dalam perjanjian baru mulai dari kitab Injil, tetapi sejak dari perjanjian lama, seperti yang tadi kita baca di Yesaya 52, kalau secara lengkap 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 sampai 12. Kitab Yesaya ini berisi nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Dalam hidupnya sang hamba ini mengalami penderitaan yang sangat hebat, sampai-sampai orang mengira apa? Ia kena tulah. Kalau kita baca Yesaya 54, 53 ayat 4, dikatakan kena tulah, dipukul dan ditindas. Artinya orang mengira ini orang-orang yang terkutuk, makanya dia mengalami penderitaan. Namun kebenarannya ialah bahwa ia menanggung hukuman dan kesalahan umat Tuhan. Tadi kita membaca karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ayat 8. Bahkan di ayat 10 Yesaya 53 boleh ditampilkan
Yesaya 53. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya apa? Di dalam kitab Yesaya ini sang hamba menderita demi sebuah kehidupan. Dengan pengorbanannya, maka masa depan itu dapat diraih. Bukan hanya Yesaya 52 dan 53. Kalau kita membaca Mazmur 22, Bapak Ibu coba baca di Mazmur 22. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh buka Mazmur 22. Di dalam Mazmur 22 itu menggambarkan peristiwa salib. Ada kata-kata yang persis diucapkan Tuhan Yesus ketika di kayu salib sebelum dia meninggal. Apa yang dikatakan di sana? Allahku, Allahku, mengapa engkau? Jadi salib itu sudah diberitakan jauh sebelum peristiwa salib itu terjadi. Bagaimana ada penghinaan dan olok-olok, penyiksaan fisik, penderitaan batin, hingga merasa ditinggalkan oleh Allah. Namun yang menarik di tengah penderitaan, ada keyakinan dan pengharapan akan Allah yang tidak pernah. Dan akhirnya Allah sendiri menunjukkan kuasa dan keadilan yang sebagai jawaban atas semua pergumulan. Jadi Bapak Ibu, Mazmur 22 ini menggambarkan apa? Penderitaan itu dialami, tetapi di balik penderitaan itu ada rencana agung, ada harapan, ada keyakinan, ada kuasa Allah yang ditunjukkan, bahkan keadilannya sebagai jawaban dari semua pergumulan. Di saat pergumulan itu diselesaikan. Makanya ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, seluruh persoalan manusia berdosa itu diselesaikan di atas kayu. Mari kita melihat di dalam kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Kalau kita membaca bagian ini, Ibrani pasal 10 ini memaknai karya salib sebagai pembuka jalan yang memungkinkan manusia itu menghadap Allah. Mari kita lihat bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Kita baca ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula,
Aku akan menaruh hukum di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Karena Kristus itu sendirilah korban karena dosa. Dia adalah pengantara antara manusia berdosa dengan Tuhan. Makanya kalau di dalam ayat 24 dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Ada teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kematiannya di kayu salib mendorong kita untuk saling memperhatikan satu dengan. Dan ayat 25 kita baca sama-sama. Biasanya ayat ini dipakai untuk apa? Menegur orang yang tidak pergi ibadah, tidak pergi persekutuan, tidak pergi gereja ya. Nanti Bapak Ibu di balik itu semua, pernah kita berpikir sesuatu yang jauh lebih penting dari ini. Ini bukan soal ibadah. Ini bukan soal pertemuan-pertemuannya ini. Kalau kita baca ayat sebelumnya, yang bisa membawa kita menghadap kepada Tuhan itu siapa? Bukankah Tuhan Yesus? Bukankah Dia pengantara antara manusia berdosa dengan Tuhan? Jadi kalau bukan karena Kristus, kita tidak bisa menghadap Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus nanti tabir bait Allah terbelah. Tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah, artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Pada zaman itu, kalau orang itu berbuat dosa, dia harus ada pengantara imam yang mempersembahkan korban penebus dosa atau penebus salah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia adalah pengantara, karena Dialah korban sejati penebus. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat 25, itu sudah ditebus oleh kita. Yesus adalah pengantara antara kita dengan Allah. Jadi kalau penulis surat Ibrani ini katakan janganlah engkau meninggalkan pertemuan, artinya bukan soal kita sekedar tidak ke gereja atau ke persekutuan atau pertemuan rohani yang lain. Janganlah sia-siakan hidupmu ketika engkau tidak menghadap kepada Tuhan. Apapun bentuk pertemuan rohani, pertemuan Kristen, bukankah kita mengatakan bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan? Kalau kita ditanya ke gereja ngapain? Ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan.
jangan menganggap remeh. Ini bukan soal, waduh kalau saya nggak datang nggak enak sama pengurus gereja, nggak enak sama Pak Dwi. Bukan ini. Nggak enak sama Tuhan. Harusnya seperti itu. Karena kalau kita tidak ditebus, kalau Kristus itu bukan pengantara antara kita dengan Tuhan, kita tidak dapat menghadap kepada Tuhan. Jadi, mulai hari ini, kalau Bapak Ibu nggak bisa hadir di dalam ibadah, jangan minta izin. Pak, saya izin. Ya pasti saya izinkan ya. Apa hak saya tidak mengizinkan? Yang lebih tepat itu tidak mengizinkan, minta izin, memberitahu. Supaya saya tahu kalau ada bangku yang kosong ini, siapa yang duduk di situ biasanya. Tapi saya ingin mengajak kita jadi belajar berjumpa kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita merasa saya sangat beruntung. Sebaliknya kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan, harusnya kita katakan saya sangat beruntung. Amin. Amin. Dan bagaimana Yohanes? Dia adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 18, ada satu kalimat yang menarik di sana. Karena Yohanes pun dia adalah saksi dari peristiwa salib itu. Dia ada di dekat salib itu dan begitu dekat, dan dia melihat semua yang terjadi. Bahkan Yohanes melengkapi berita salib dengan peristiwa seorang prajurit ketika menikam langsung Tuhan Yesus dengan Tuhan. Apa yang ditulis di dalam Yohanes 19 ayat 34? Yohanes 19 ayat 34. Kita baca sama-sama. Tetapi segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu, keterangan ini bernilai yang sangat penting sebagai bukti bahwa Yesus itu benar-benar mati. Saya mendapat catatan medis demikian, Bapak Ibu. Saya bacakan aja ya. Kalau nggak ngerti, ya saya paham. Ya, karena kita mungkin sebagian besar bukan orang medis. Tapi saya bacakan. Ketika saya membaca, saya agak merasa luar biasa ya. Sampai segitunya ya. Secara medis dapat diterangkan demikian. Penyiksaan dan penyaliban yang dialami Tuhan Yesus sebelum kematian itu telah mengakibatkan apa yang disebut, kalau saya salah baca, shock hipolemik. Apa itu? Shock hipolemik adalah kondisi berkurangnya jumlah plasma. Berarti ini hubungannya dengan darah di intravaskuler, yaitu pengangkutan zat melalui pembuluh angkut.
tentu saja ini pembuluh darah. Akibat hilangnya darah dalam jumlah banyak, trauma yang menyebabkan cairan berpindah ke ruang tubuh yang sudah tidak berfungsi, serta dehidrasi. Ada istilah ini. Dehidrasi yang menyebabkan cairan berpindah ke ruang tubuh yang tidak berfungsi. Dehidrasi yang hebat, shock hipovolemi, menyebabkan cairan berkumpul di sekitar jantung. Secara medis ini disebut efusi perikardia, kardia itu jantung. Dan di sekitar paru-paru, efusi pleura, pleura itu paru-paru. Maka ketika lambung Tuhan Yesus ditikam, di mana berkumpul sisa-sisa cairan yang masih ada dalam tubuh, segera keluarlah darah dan air, seperti kesaksian Yohanes. Yohanes melihat sendiri bagaimana prajurit itu menikam lambung Yesus dan cairan berupa air dan darah itu keluar. Peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Dan secara tradisi Romawi untuk memastikan bahwa orang yang disalib ini mati itu ya dengan menusuk lambung. Jadi ini bukan karena Yesus kemudian lambungnya ditusuk, untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati. Apa artinya ini? Semua orang Kristen tahu Yesus mati disalib, tetapi banyak orang non-Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu mati. Bukan begitu? Dan bagaimana kita menjelaskan? Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati? Yesus sudah benar-benar mati. Tuhan Yesus bukan pingsan atau mati suri, apalagi pura-pura mati. Kemudian dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Itu dicatat di Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Sama-sama menerangkan bahwa kubur untuk memakamkan Yesus adalah kubur baru. Artinya apa? Belum pernah dipakai. Dan itu milik siapa? Milik siapa? Anak-anak? Milik siapa? Anak-anak sekolah minggu? Kubur yang diberikan untuk Tuhan Yesus miliknya siapa? Miliknya Pak Thomas? Halo? Halo anak-anak sekolah minggu? Kubur yang dipakai Tuhan Yesus itu milik siapa? Halo? Milik siapa? Anak-anak pra remaja? Kalau ada? Kubur yang dipakai Tuhan Yesus miliknya siapa? Yang jelas bukan milik saya, Pak. Milik siapa? Nah, Bapak Ibu, kalau anak tidak tahu siapa yang sama? Dan setiap cerita sekolah minggu selalu ada disebut. Siapa pemilik kubur itu? Siapa Bapak Ibu? Yusuf dari sekolah minggu. Itu yang pernah sekolah minggu. Yang jelas itu bukan kuburnya Doraemon, bukan kuburnya Pokemon.
bukan baja hitam. Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu, kalau kubur ini masih baru, berarti belum ada jenazah yang dimakamkan di kubur. Apa makna khusus di balik keterangan ini? Pertama, Yusuf Arimatia benar-benar mengasihi Yesus, makanya dia mempersiapkan yang terbaik untuk Yesus. Seharusnya kubur itu yang dia pakai kalau dia meninggal, tapi ini diberikan untuk wanita. Kedua, kubur yang belum pernah digunakan itu menunjukkan bahwa tempat itu belum najis oleh mayat. Apakah ada kemungkinan orang dikubur di tempat yang sama? Ada. Biasanya kalau kubur keluarga, jangan bayangkan kubur pada zaman itu kubur seperti kuburan sekarang ini, itu di dalam gua-gua. Jadi kalau kubur itu sudah pernah terpakai, berarti sudah ada mayat yang pernah dimasukkan. Ini baru sama sekali. Bukan hanya yang terbaik, tapi yang tulus. Jadi kematian Yesus benar-benar kematian secara jasmani, bukan pingsan atau pura-pura mati atau disamarkan. Yesus benar-benar mati. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau Tuhan Yesus itu tidak mati, sia-sialah iman kita. Karena iman kita adalah Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk supaya kita diselamatkan. Jadi kalau Yesus tidak mati, dosa itu tidak ditebus, keselamatan itu tidak terjadi, kita tidak miliki, apalagi hidup kekal. Bapak Ibu, saudara dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, Jumat Agung adalah perayaan iman yang mengajak kita mengingat, percaya, dan bersaksi tentang salib. Salib adalah lambang penderitaan dan kematian Kristus. Salib adalah lambang kasih Allah bagi dunia. Melalui peristiwa salib, Allah menghapuskan hutang dosa manusia. Apa artinya memandang salib? Memandang salib berarti mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan yang tersalib. Nah, memang ada pro kontra ya Bapak Ibu ya. Orang Kristen gak suka pakai salib yang ada Tuhan Yesusnya. Alasannya karena Yesus sudah bangkit. Tapi kenapa gak pakai kubur yang kosong? Kenapa kok nggak pakai lambang kubur yang kosong? Kenapa tetap pakai salib? Ya beberapa waktu ini saya merenungkan, ini bukan soal harus bagaimana ketika kita melihat Yesus yang tersalib itu. Harusnya hati dan pikiran kita, kalau tidak ada peristiwa ini, saya tidak tahu. Saya tidak ingin, apalagi memperoleh hidup. Jadi
Dengan memandang salib kita dipanggil untuk pertama mengingat bahwa kita telah ditebus dari hukuman dosa. Kedua, menjadikan salib sebagai pusat hidup kita, artinya kita harus menyelaraskan hidup kita dengan karya salib, artinya dengan kehendak Allah. Berapa minggu yang lalu saya jelaskan kita telah menjadi ciptaan yang baru. Jangan jadi manusia lama, Bapak Ibu. Kalau kita ini sudah ditebus, kita masih menjadi manusia lama, kita sebenarnya sedang menghina salib. Sebagai orang yang percaya dan menerima anugerah salib, kita harus giat beribadah. Ibadah jangan hanya berpikir secara sempit, ibadah di gereja, di persekutuan. Tapi harus kita memahami ibadah itu selalu luas. Jadi persekutuan kita pribadi dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan itu kita melakukan berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu semua orang Kristen pasti bisa gitu. Karena doa itu adalah nafas ya. Semua orang pasti bisa bernafas ya. Ada yang tidak bisa bernafas? Kemarin saya antar jemaat ke Karangsono ngomong-ngomong tentang puasa ya. Orang Jawa itu puasanya apa? Senin, Kamis. Orang yang sudah sekarat, nafasnya juga. Apa hubungannya puasa Senin Kamis dengan nafas Senin Kamis? Karena biasanya yang puasa Senin Kamis yang sudah tersengal semangat, bebannya sudah sangat berat, makanya puasanya Senin Kamis. Walaupun tidak ada aturan yang baku di firman Tuhan. Malah kalau mau puasa seperti Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak baru itu sama dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak perlu puasa Pak, karena sudah diwakili Tuhan Yesus. Masih sudah diwakili, puasa diwakili, nanti apa lagi? Sampai berdoa diwakili Tuhan Yesus ya. Lebih gawat lagi, baca Alkitab diwakili Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus berfirman, aku bukan meniadakan seluruh hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Berarti nggak usah baca firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita giat beribadah dan melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Allah. Masih ingat tadi malam Bapak Ibu yang hadir, kalau Tuhan memanggil kita dan panggilan pelayanan itu untuk memuliakan Tuhan dan demi kebaikan saudara-saudara kita, jangan dilewatkan. Mungkin saat itu kita tidak nyaman, berarti kalau memang itu harus dilakukan, berarti ini jelas Tuhan yang memanggil saya untuk melakukannya, saya harus. Mengakhiri perenungan ini, mari segarkan kembali keyakinan dan panggilan kita. Salib Kristus adalah jalan yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karya salib telah ditubuhkan jauh sebelumnya dan harus diberitakan pada dunia sampai akhir masa. Peristiwa salib adalah kebenaran yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Salib Kristus harus menjadi pusat hidup kita dan memberi kekuatan dan arah dalam menjalani.
serta kita akan masuk di dalam sakramen berjamaah kudus. Kita akan mengambil bagian dalam sakramen berjamaah kudus. Mari kita masing-masing merenungkan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan, atas anugerah, atas pertolongan. Sementara Bapak Ibu berdoa, saya akan nyanyikan pujian ini. Darah-Mu telah tercurah di Yerusalem. Darah-Mu telah tertumpah di Bukit Golgota. Demi kasih-Mu, demi sayang-Mu kepada manusia berdosa. Kami mau mengambil bagian di dalam
sakramen perjamuan kudus. Untuk mengingat akan karya-Mu yang ajaib Tuhan, kematian-Mu yang memberikan keselamatan kepada kami, penebusan dan pengampunan dosa. Biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan dijadikan itu menjadi pusat kehidupan untuk kami boleh menjalani hidup sebagaimana karya salib. Engkau yang memimpin perjamuan, dan kami mau menikmati yang sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus dalam kasih dan anugerah. Kami menyerahkan. Amin. Bapak Ibu, ini adalah kehidupan kita. Ada begitu banyak problem, karena kita tidak memungkiri juga ada perselisihan. Tapi mari kita masuk di dalam perjamuan ini dengan hati damai. Jika sekiranya ada sesuatu yang menghalang kita, yang mengganjal di dalam hati kita, yang membuat kita tidak bisa damai, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun. Maka mari kita berdamai dengan sesama kita, dengan siapapun, orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang menghilangkan damai syukur. Salam damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu saling bersama. Katakan salam damai. Salam damai. Saya mengundang petugas perjalanan kudus ini. Bapak Ibu dipersilakan. Pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus diangkat, Dia bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan makan malam bersama. Dan setelah Dia membasuh kaki murid-murid, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akanmu. Sudah makan, Tuhan Yesus menuang anggur di dalam cawan. Dan Dia berkata, inilah cawan minuman yang dimantraikan oleh darah. Perbuatan ini menjadi peringatan akan. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau mengambil bagian di dalam perjamuan sakramen perjamuan kudus untuk boleh duduk di tempat yang sudah disediakan. Para Bapak Ibu mengambil tempat kita nyanyikan baiknya. Perlu diketahui Bapak Ibu,
Mari Bapak Ibu yang sudah bisa membukanya diambil di atas ini titik. Mari kita mengangkat roti kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah diremukkan, dicabik-cabik, dia rela menderita oleh karena menanggung dosa kita supaya kita diselamatkan. Terimalah dengan ucapan syukur, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat anggur. Minuman anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Jadi peringatan akan kita untuk menebus dosa-dosa kita dan demi keselamatan kita. Terimalah minuman dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekian Pak Kapten. Terima kasih Tuhan, dimana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anakmu untuk boleh melakukan Tuhan. Ialah apa yang Tuhan korbankan untuk kami semuanya. Boleh kami mengenang kepadamu atas pengorbanan Tuhan terhadap penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan bait berikut. Sementara Bapak Ibu kembali ke tempat, Bapak Ibu yang lain boleh mengambil tempat. Oh,
Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Diremukkan, dicabik-cabik, hancur demi menembus dosa-dosa kita dan keselamatan. Terimalah dengan ucapan syukur, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita mengangkat anggur. Minuman anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita dan keselamatan kita. Terimalah dengan ucapan syukur, minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesediaan baik kanan berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Bapa pada saat ini Engkau telah berikan waktu yang indah bagi kami untuk sama-sama dan saudara kami untuk melaksanakan dan mengingatkan yaitu putramu yang kami tahu ke setiap tetes darah Tuhan Yesus Kristus ialah menjadi pengampunan dosa atas manusia yang percaya. Terima kasih. Tuhan Kristus, kami percaya bahwa Engkau akan menyelamatkan kami. Haleluya. Kita nyanyikan bait berikutnya. Bapak Ibu dipersilakan tinggal meja. Bapak Ibu yang lain boleh mengambil Apakah masih ada yang di satu tempat, dua tempat kosong? Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu Saudara mengangkat roti
Roti yang Bapak Ibu pegang adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang telah diremukkan, bercabik-cabik, dihancurkan oleh karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya kita diampuni dan diselamatkan. Terimalah dengan ucapan syukur. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan ambil kita angkat. Minuman anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus yang bertumpah di atas kayu salib. Dia mati demi dosa-dosa kita. Darahnya tertumpah supaya kita diselamatkan. Terimalah dengan ucapan syukur. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon kesediaan Pak Budi untuk berdoa mengucap syukur. Tuhan Allah kami ada dalam keadaan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, sehingga pada saat ini dengan kesempatan yang kita berikan untuk kami mengikuti perjamuan Kristus, untuk mengenang kesengsaraan Tuhan, kematian Tuhan jika di Gunung Golgota, di kayu salib, darah meleleh, tubuh hancur. Ini semua oleh karena dosa-dosa kami yang telah Engkau ampuni, Engkau tebus. Dialah apa yang sudah kami rasakan pada saat ini, bisa kami kenal terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kesempatan yang indah ini hanya di dalam kuasa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan bait yang pertama. Silakan kembali ke depan. Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini dan masa depan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang adalah Tuhan kita, yang diberikan dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
kami orang yang tidak bernama. Aku percaya kepadamu, berikan dosa, percaya pada waktu, ampunan dosa, dan tidak. Amin. Itu silakan. Saudara-saudara, sesungguhnya tidak seorang pun mampu membalas kasih Allah. Namun, marilah kita mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sarana untuk memuliakan nama-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian segala benua seperti biasa, sebelah timur dan sebelah barat. Segala benua dan langit baru dengan puji nama yang sangat Setelah Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu
pokok doa yang pertama untuk gereja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, pemerintahan bangsa dan negara, pekabaran Injil, dan jemaat setempat. Untuk yang bertugas, Ibu Sekaligus kami silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan Allah yang kami muliakan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah memurahkan dari setiap kami, sehingga setiap kami boleh dalam keadaan sehat, boleh melampaui hidup hari demi hari dengan baik, terlebih telah Tuhan cukup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena hanya kemurahan Tuhan, karena hanya kebesaran Tuhan, karena hanya kasih Tuhan yang besar pada setiap kami, sehingga pada sore ini kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon ampuni setiap kami Tuhan, setiap pelanggaran setiap kami, baik dalam bentuk pikiran, perbuatan, ataupun ucapan yang sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Sucikan setiap hati kami sehingga kami boleh berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang begitu indah. Juga Tuhan telah mengizinkan setiap kami untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus yang mengenang pengorbanan Tuhan, kepahitan Tuhan, kematian Tuhan untuk dosa-dosa setiap kami. Terlebih Tuhan telah mengubah setiap kami, Tuhan telah memperbarui setiap kami, Tuhan menyajikan hidup untuk setiap kami. Tuhan berikan hikmat pada setiap kami. Janganlah itu hanya mengenang saja, tetapi kami boleh belajar hidup sepenuh dengan Tuhan, dengan sepenuh hati. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini yang begitu indah menjadikan berkat bagi kami, bagi hamba-Mu yang menyampaikan, bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, juga bagi setiap umat-Mu yang beribadah pada sore ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah yang dilaksanakan di setiap gereja, baik di gereja di Kesamben dan sekitarnya, di Indonesia, bahkan di seluruh gereja-gereja di atas bumi ini. Kiranya Tuhan selalu izinkan dan Tuhan selalu ada. Terlebih Tuhan selalu pakai hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap hamba yang menyampaikan firman Tuhan, juga kepada semua jemaat yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, sehingga semuanya, jemaat-Mu semuanya boleh semakin percaya pada-Mu, boleh semakin seturut dengan firman Tuhan, dan firman-Mu benar-benar memberikan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia, di tangan Tuhan. Berkati negara kami, negara Indonesia ya Tuhan. Terlebih berikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa Indonesia, setiap aparat pemerintah negara Indonesia, baik Bapak Presiden serta Menteri, Gubernur, Bupati, sekalipun aparat pemerintahan yang berada di paling bawah, TNI Polri. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari Allah, sehingga setiap beliau dalam menjalankan tugasnya benar-benar sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada yang berlaku, dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi.
sehingga setiap aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya benar-benar bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Indonesia, baik permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk berbagai macam musibah bencana yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk perlindungan yang ada di Indonesia, bahkan di muka bumi, siapapun yang melaksanakan, siapapun media yang digunakan, kiranya Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan kelancaran, sehingga firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh terus disuarakan, boleh terus didengungkan, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat gereja Kudus Klaten. Berkati semuanya ya Tuhan, baik dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, dewasa, bahkan manusia, masing-masing membawa pergumulan masing-masing, baik yang berkumpul dalam kesehatan, pemulihan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, Tuhan sendiri yang akan memulihkan, yang berkumpul dalam perekonomian, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, juga yang berkumpul dalam masalah keluarga, masalah pendidikan anaknya, masa depan anaknya, pergaulannya, sekecil apapun pergumulan anak-anak ya Tuhan, tolong berkati semuanya, sehingga seluruh anak-anakmu selalu ada sukacita yang datangnya dari Tuhan, dan selalu memandang Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan sore ini, kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus, saya serahkan hamba-Mu yang melayani di gereja ini, di keluarga beserta putra dan putri dan ibunya. Saya serahkan Tuhan berkati dalam hidupnya. Juga para majelis gereja Kristus, saya serahkan di tangan Tuhan, agar beliau-beliau dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, demikian saudara kami yang terpesona, kami selalu yakin dan percaya Tuhan sudi mendengarkan, terlebih Tuhan sudi menjawab tepat pada waktunya, dan semua doa ini ada yang serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Thank
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pikulah salibnya, jangan mengeluh, karena Tuhan Yesus beserta kita. Inginkah kamu ikut? Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah karya salibnya. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin.